Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry dalam AK Channel AK Bimbingan Belajar. Pada video kali ini Kak Ferry akan berbagi terkait jadwal PPDB online tahun ajaran 2021-2022 khususnya untuk DKI Jakarta ya. Karena banyak orang tua siswa yang belum mengetahui kapan mulainya PPDB itu ya. Baik, kita akan mulai dari PPDB SD ya. Nah, untuk PPDB SD itu ada 3 jalur ya. Nanti untuk keterangan tiap jalurnya kakak akan buatkan video yang lain. Sekarang kakak akan membahas tentang jadwalnya saja ya. Di sini ada afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Untuk afirmasi sendiri dibagi 2. Ada untuk anak panti asuhan dan anak disabilitas atau inklusif. Lalu ada anak terdaftar dalam DTKS, anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta. Nah, untuk kuotanya sendiri itu 25% ya untuk afirmasi ini, dan untuk kuota disabilitas atau inklusi itu hanya 2 peserta didik per rombongan belajar ya. Nah, untuk seleksinya sendiri itu tanpa seleksi ya, kecuali untuk disabilitas dan inklusi ya, untuk anak panti dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 itu tidak ada seleksi, kecuali untuk inklusi ya, itu seleksinya menggunakan usia. Jadwalnya kapan? Pendaftarannya itu tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni ya. Jadi pendaftaran dan pengumuman itu tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021, lalu lapor dirinya tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni 2021. Nah, sedangkan jalur afirmasi yang untuk anak dalam DTKS dan anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta dan anak dari pengemudi Mitra Transjakarta itu ada seleksinya ya. Seleksinya itu yang pertama zona, yang kedua usia, yang ketiga waktu mendaftar. Maksudnya ini untuk zona adalah anak yang rumahnya lebih dekat ke sekolah itu yang didahulukan. Nah, kalau misalkan ada yang jaraknya sama, maka menggunakan usia ya. Jadi usia yang paling tua itu yang didahulukan. Dan kalau zona dan usianya sama, maka yang didahulukan adalah waktu mendaftar yang lebih dulu, seperti itu. Sedangkan waktunya sendiri, pendaftaran dan pengumumannya itu tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni 2021. Lapor dirinya tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2021. Ya, itu untuk jalur afirmasi. Lalu untuk jalur zonasi ya, jalur zonasi ini umum dipakai untuk calon peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Jadi kita tidak bisa memilih sembarangan sekolah ya, harus mengikuti sekolah yang memang sudah masuk ke zonasi wilayah tempat tinggal kita. Kuotanya sendiri adalah 73%. Lalu ada seleksinya ya, seleksinya sama, yaitu zona, usia, dan waktu mendaftarnya, seperti itu. Waktunya pendaftaran dan pengumuman, waktu pendaftaran dan pengumumannya tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021. Untuk lapor dirinya sendiri tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2021, seperti itu. Lalu untuk pindah tugas orang tua ya, jalur pindah tugas orang tua atau anak guru ya, ini diperuntukkan bagi orang tua yang pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru ya. Kuotanya kecil ya, hanya 2% dari keseluruhan. Lalu di sini juga ada seleksinya, yaitu zona, usia, dan waktu mendaftar. Pendaftaran dan pengumumannya itu tanggal 7 sampai tanggal 23 Juni 2021. Untuk lapor dirinya tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2021. Nah, ini ada catatan kaki ya.
untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 dilaksanakan selama proses PPDB. Jadi khusus untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 itu waktunya selama PPDB berlangsung ya, seperti itu. Dan siswa otomatis terseleksi zona sehingga tidak bisa mendaftar di sekolah yang tidak sesuai dengan zona domisili. Seperti tadi kakak bilang ya, untuk pemilihan sekolahnya itu sesuai dengan jarak antara apa yang terdaftar dengan rumah kita yang lebih dekat ya. Jadi nggak bisa milih sekolah yang jauh-jauh seperti itu. Nanti untuk daftar sekolahnya akan kakak buatkan videonya khusus seperti itu ya. Baik, ini untuk PPDB SD ya. Lalu kita lanjut ke PPDB SMA dan SMP dan SMA. Khusus untuk SMP dan SMA ini ada 4 jalur ya. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur donasi, dan pindah tugas orang tua dan anak guru. Keterangannya untuk prestasi dibagi dua ya, ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, ini kuotanya untuk prestasi akademik itu 18%, prestasi non akademik adalah 5%. Khusus untuk prestasi akademik, model seleksinya itu yang pertama bobot indeks prestasi akademik ya, jadi nilai dulu nih, nilai prestasi akademiknya ya. Terus yang kedua pilihan sekolah ya, pilihan sekolahnya di mana gitu. Terus yang ketiga adalah waktu mendaftar ya, waktu mendaftarnya. Lalu untuk non akademik itu seleksinya itu adalah yang pertama bobot indeks prestasi non akademik ya. Jadi nanti misalkan kayak sertifikat, nah itu sertifikat yang lebih besar itu yang didulukan ya. Misalkan juara taekwondo tingkat nasional dan tingkat regional, biasanya itu didulukan yang nasional seperti itu. Lalu pemilihan sekolah dan waktu mendaftarnya juga. Waktunya sendiri itu tanggal 9 sampai tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021 ya. Untuk lapor dirinya tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni 2021 seperti itu. Lalu berikutnya untuk afirmasi ya, keterangannya sama seperti yang SD ya. Itu ada dua ya, untuk panti asuhan dan anak inklusi atau disabilitas, juga untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Lalu yang kedua itu untuk anak penerima KJP Plus sekaligus PIP ya, anak terdaftar dalam DTKS, anak penerima KJP, anak dari pemegang KPJ, anak dari pengemudi mitra Transjakarta. Ini lebih besar nih, lebih banyak ya, yang punya KJP juga bisa pakai jalur afirmasi berarti. Kuotanya itu 25% ya. Itu sudah termasuk anak panti dan anak inklusi. Khusus untuk anak inklusi itu hanya 2 peserta didik per rombongan. Seleksinya itu tanpa seleksi ya, kecuali yang inklusi itu menggunakan zona ya. Khusus untuk yang ini nih, anak panti ya dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 itu tidak ada seleksinya ya. Kecuali kalau yang inklusi atau disabilitas itu menggunakan zona. Untuk pendaftarannya sendiri untuk afirmasi ini yang anak panti ini ya, 14 sampai tanggal 16 Juni 2021. Lapor dirinya tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2021. Sedangkan untuk afirmasi pemegang KJP, anak yang pemegang KPJ atau anak dalam DTKS atau anak pengemudi Transjakarta, ini ada seleksinya ternyata ya. Yang pertama zona prioritas, jadi sekolah yang lebih jarak rumah yang lebih dekat ke sekolah itu didulukan. Lalu pilihan sekolah ya. Yang ketiga waktu mendaftar ya, waktu mendaftarnya itu yang didahulukan. Jadi siapa cepat ya, dia yang pertama gitu. Pendaftaran dan pengumuman tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021 ya. Lapor dirinya tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2021. Nah, ini berikutnya zonasi ya. Zonasi ini ada 3 prioritas. Yang pertama, prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Maksudnya itu zona prioritas adalah sekolah-sekolah yang lebih dekat ke rumah kita gitu ya.
ke rumah kita. Kalau yang udah deket rumah kita udah penuh, misalkan kita tidak keterima, lalu kita bisa pakai pilih sekolah-sekolah di zona prioritas kedua. Lalu berikutnya kalau tidak keterima juga bisa pakai prioritas zona prioritas ketiga ya. Nanti untuk daftar sekolahnya insya Allah kakak akan buatkan videonya. Kuotanya sendiri ini 50% ya, jadi hanya 50% untuk zonasi ini. Untuk seleksinya, yang pertama zona prioritas, sama berarti ya jarak ke rumah. Yang kedua usia, yang ketiga pilihan sekolah ya, yang keempat waktu mendaftar. Nah, pendaftaran dan pengumuman tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni 2021, lapor dirinya tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2021. Seperti itu untuk yang zonasi ya. Terakhir untuk jalur pindah tugas orang tua dan anak guru ya, itu kuotanya hanya 2% ya. Lalu tipe seleksinya itu yang pertama bobot indeks prestasi akademik ya, jadi nilai-nilai yang lebih bagus itu yang didulukan. Lalu pilihan sekolah, dan yang ketiga waktu mendaftar ya, jadi yang lebih cepat yang didulukan, seperti itu. Lalu pendaftarannya adalah tanggal 7 sampai tanggal 30 Juni 2021, lalu lapor dirinya tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2021. Jadi seperti itu untuk PPDB SMP dan SMA ya. Nah, untuk SMK ini hanya 3 jalur ya. Yang pertama jalur prestasi. Ini jalur prestasi itu juga dibagi dua, ada prestasi akademik dan non akademik ya. Kuotanya untuk prestasi akademik itu 50% ya. Dan untuk prestasi non akademik 5%. Jadi kalau SMK tidak ada zonasi ya. Jadi bisa mendaftar ke sekolah mana aja gitu, khusus SMK. Ini tidak ada zonasi. Jadi bisa langsung daftar. Cuman seleksinya dia pakai bobot prestasi akademik ya, dan sertifikat kalau yang untuk non akademik ya. Itu kalau untuk yang prestasi akademik kuotanya 50% itu seleksinya menggunakan prestasi akademik, yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Kalau yang non akademik bobot prestasi non akademik, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Waktunya sendiri adalah tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021 ya. Hampir sama berarti SD, SMP, SMA ya, hampir sama dengan SMK nih. Sama berarti tanggal 7 sampai tanggal 9 Juni 2021. Untuk lapor dirinya tanggal 10 sampai tanggal 11 Juni 2021. Lalu untuk afirmasi ya, afirmasi itu sama sih seperti SD, SMP ya. Nah, untuk anak panti dan untuk yang pemegang KJP, pemegang KPJ orang tuanya ya, itu sama ya. Cuman kuotanya di sini lebih besar nih, 43%, termasuk anak panti dan disabilitas atau inklusi ya. Terkhusus untuk inklusi atau disabilitas itu hanya 2 peserta didik per rombongan. Baik, khusus untuk anak panti dan anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 itu tidak ada seleksi ya, kecuali kalau yang inklusi dan atau disabilitas itu seleksinya menggunakan usia. Waktu pendaftarannya adalah tanggal 14 sampai tanggal 16 Juni 2021, lapor dirinya tanggal 17 sampai tanggal 18 Juni 2021. Lalu seleksi untuk jalur afirmasi untuk anak-anak terdaftar dalam DTKS, anak yang pemegang KJP atau anak dari pemegang KPJ ya orang tuanya, dan anak yang pengemudi Mitra Transjakarta, itu seleksinya itu menggunakan seleksi akademik ya. Lalu setelah itu pilihan sekolah, dan yang ketiga waktu mendaftar ya, seperti itu. Pendaftarannya dan pengumumannya tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni 2021. Lapor dirinya tanggal 24 sampai tanggal 25 Juni 2021 ya. Lalu yang terakhir, jalur terakhir, ini pindah tugas orang tua atau anak guru ya. Ini sama berarti dia kuotanya hanya 2% dan seleksinya juga sama ya, menggunakan akademik, terus pilihan sekolah dan waktu mendaftar.
Nah, ini untuk SMK sendiri ya, jalur pindah tugas orang tua ini dimulai tanggal 7 sampai tanggal 30 Juni 2021. Wah, berarti cukup lama ya untuk pendaftarannya nih. Lalu untuk lapor dirinya tanggal 1 sampai tanggal 2 Juli 2021 ya. Oke, seperti itu untuk penjelasan jadwal dan jalur PPDB online tahun 2021-2022 khususnya untuk jalur PPDB yang ada di DKI ya. Kami sendiri membuka kalau ada orang tua yang butuh bantuan PPDB online atau apa gitu ya, misalkan belum paham seperti apa sih daftarnya secara online gitu ya. Kebetulan di AK Bimbingan Belajar menyediakan atau membantu ya bagi yang mau daftar dengan keterangan harus menggunakan protokol kesehatan atau nanti diinformasikan lewat WhatsApp seperti itu. Jadi orang tua cukup menyerahkan berkas-berkasnya ya yang dibutuhkan ya. Nanti insya Allah kami bantu seperti itu. Dan untuk jumlah PPDB yang bisa kami bantu mungkin sedikit terbatas ya, karena masih dalam pandemi gitu, jadi tidak terlalu banyak ya. Tapi semoga dengan ini dapat meringankan atau dapat membantu orang tua siswa yang mau mendaftar ke SD, SMP, SMA atau SMK yang kesulitan atau tidak paham untuk PPDB online secara daring ini ya. Nanti kita bisa bantulah insya Allah seperti itu. Baik, itu saja dari Kak Ferry. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya jika video ini bermanfaat. Oke, itu aja. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.